Di sini aja Bang Tony sama gue Indra Ins dan gue tidak sendirian. Kita kenalan dulu nih di depan, sebelumnya udah ada siapa dan berperan sebagai apa. Karena tadi gue udah bridging dulu nih Pak. Oke, halo, selamat sore warga Jakarta, warga Jakarta. Widih. Betawi punya gaya selera siapa aja. Benz Radio, teman-teman Benz Radio, aku di sini hadir. Dava Wardana, aku salah satu cast dari film Air Mata di Ujung Sejadah 2 yang berperan sebagai Fatan. Widih. Ini kan Air Mata di Ujung Sejadah 2 ini kan lanjutan dari film sebelumnya ya, dengan yang judul yang sama. Nah, Dava sendiri sebelumnya nonton gak sih Amdus yang pertama nih? Nonton. Aku nonton. Bahkan ibu aku itu fans banget sama Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama. Sampai dia bikin nobar sama teman-teman pengajiannya. Oke. Untuk yang film yang pertama. Untuk film yang pertama. Betul. Dan nah, ini kan peran lo ya, Fa, sebagai Fatan di sini tuh kayak gimana sih, dan ada nggak sih sifat Fatan yang mirip banget sama sifat lo sendiri nih? Ya, sifat Fatan ini memang dia itu kan terpisah oleh ibu kota. Yep. Dari kecil, terpisah dari Mas Arif yang diperankan oleh Fedi Nuril di Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama. Fatan ini karena terpisahkan, dia akhirnya tumbuh besar di Kalimantan, dan dia memang sangat mendekatkan diri terhadap alam dan jauh terhadap hiruk pikuk ibu kota. Kota besar lah. Ada kemiripannya pasti di dalam diri aku, karena aku sendiri setahun sekali dan juga setahun sekali itu pasti naik gunung, pengen naik gunung. Nah, terus di selisih itu pasti aku seneng banget untuk melibatkan diri aku terhadap alam. Pas lagi nggak syuting atau lagi nggak ada program lari atau apapun ya, atau enggak pas juga COVID tuh sebulan sekali itu aku pasti keluar Jakarta walaupun deket-deket aja. Waktu itu aku banyak discover spot-spot yang sebenarnya itu sangat amat enjoyable, dekat sama nature, jauh dari sinyal juga, di dekat Jakarta, kayak di Sentul, kayak di Sukabumi gitu ya. Sukabumi. Ternyata itu banyak spot-spot indah yang sebenarnya nggak terlalu hidden gem sih, tapi kalau kita niat untuk pengen cari tahu tuh banyak. Terus ada kayak Pine House gitu dekat-dekat apa daerah-daerah puncak sana. Puncak Muara Cianjur ya. Betul, karena apa ya? Aku tuh percaya banget manusia tuh sebenarnya butuh ada kedekatan sama alam. Betul. Butuh atas koneksivitas terhadap alam, karena itu seperti recharge untuk diri kita sendiri. Itu penting banget sih. Nah, karakter Fatan ini kan peran baru nih ya di Amdus 2. Dava sendiri awal ditawarin untuk bergabung di Amdus 2 ini gimana nih? Ya, nggak bisa dipungkiri sangat amat senang ya, bahagia karena juga ingin bisa mensupport dua ibu aku yang sangat amat menyukai Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama. Terus dia mendoakan aku untuk bisa terlibat dalam film drama keluarga yang kuat atas ibu. Nah, di sini teramini di Air Mata di Ujung Sejadah yang kedua ini. Alhasil yang kedua juga, film Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama ini kan IP yang cukup sangat besar, cukup baru dan fresh. Jadi itu sebuah jadi tantangan buat aku. Tapi tantangan tersebut gak bisa dipungkiri pasti adanya aja pressure. Tapi aku mencoba untuk merubah pressure itu menjadi sesuatu yang aku jadi semangat. Betul. Pengen memberikan suatu hiburan yang lebih baru, lebih baik. Dan juga kehadiran karakter Fatan ini kan sebenarnya menembalkan konflik yang tadinya tidak ada di Air Mata di Ujung Sejadah yang pertama ya. Widih. Tapi ya Dava ya, di Amdus 2 ini Fatan itu kan adalah seorang paman dari Baskara, betul ya. Dan di sini Dava juga banyak beradu peran dengan Titi Kamal, Citra Kirana, dan Fakih Alaidrus. Nah, bagaimana sih cara kalian ngebangun chemistry agar hubungan keluarganya terlihat seperti kayak kental banget gitu, Fa? Ya, karena memang ini drama keluarga. Jadi memang beda seperti horor. Kalau horor itu kan mungkin secara teknis itu lebih diandalkan juga, bukan hanya acting tapi juga teknisnya juga kuat. Nah, di sini kita itu untungnya itu diberikan banyak ruang diskusi sama di antara produser dan sutradara pas lagi sesi workshop dan reading. Jadi di situ kita banyak berdiskusi, kita banyak bisa beri input, feedback terhadap skripnya. Betul. Aku pun bisa menamakan diri aku sendiri, membantu menamakan karakter aku, karena tadinya itu sebenarnya nama karakternya itu Nadim. Oh, nama karakternya tadi Nadim. Sekarang jadi Fatan. Jadi Fatan. Nah, di dalam proses itulah jadinya banyak ruang diskusi kan. Betul. Di dalam ruang diskusi kita jadi banyak mengerti satu sama lain, mengerti tujuan satu sama lain, dan kita semua terlihat
berenergi untuk memberikan ini sequel yang semoga bisa lebih baik daripada yang pertama. Nah disitulah lahir chemistry yang menurut aku tuh lebih natural ya daripada yang kita tuh paksakan gitu. Apalagi Kak Citra dan Kak Titi kan udah berkeluarga, nggak mungkin dong setiap hari atau di waktu-waktu luang aku ngajak kayak ngopi yuk, nonton bioskop yuk atau apapun itu kan. Aku harus menghargai juga mereka mempunyai keluarga, punya anak dan ada waktu untuk mereka. Ada waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk keluarga pun juga waktu di Solo kita syutingan semakin sekarang tuh semakin kesini semakin sehat ya. Jadi kita ada waktu-waktu luang juga untuk eksplor kuliner, eksplor sisi Solo yang aku jujur baru pertama kali juga visit Solo apalagi di waktu yang lama. Oke, jadi memang first time juga ya visit ke Solo dalam waktu yang jangka panjang gitu kan. Betul, biasanya tuh kalau lagi syuting di Jogja, layover di Solo, makan doang gitu lagi kan. gitu. Nah sekarang nih hampir sebulan kemarin kita di hampir Solo. Sebulan di Solo. Hampir dari awal bulan sampai akhir bulan. Widih, Abang Noni kayaknya semakin seru nih obrolan gue sama Dava. Nah, masih banyak nih Va yang mau gue tanyain, tapi setelah lagu yang satu ini dan Abang Noni terus pantengin gue di 106,2 FM Benz Radio. Di sini aja Bang Noni masih barengan sama gue Indra Ins dan Dava Wardana. Dava, gue mau lanjut bertanya tentang Amdus 2. Nah, ini kan dari keseluruhan alur cerita di film Amdus 2 ya, Va. Ada gak sih yang ceritanya relate banget sama lu nih? Ya, ceritanya relate banget sama aku sih. Sebenarnya bisa melihat aja perjuangan seorang ibu ya. Betul. Kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Di sini aku bisa melihat dan merefleksikan ibu aku sendiri karena aku ini anak tunggal kan. Oh, lu tunggal? Lu tunggal sendiri. Jadi pasti melihatlah atensi dan energi dan doa ibu tuh cuman ke satu anak gitu. Nah di sini kan memang yang di highlight itu kan kedua ibu, yang satunya merasa dia itu melahirkan dan dia tidak tahu selama ini anaknya tidak ada, dan sekarang baru akhirnya dia tahu anaknya ini ternyata masih hidup dan dibesarkan oleh keluarga Solo. Yang satu ini keluarga yang membesarkan. Di situ kan kita bisa melihat sebenarnya kasih sayang ibu itu memang tidak mengenal juga darah daging anaknya itu kan. Betul, apalagi di kedua ini kan konfliknya semakin tebalnya di mana bapaknya itu kan meninggal. Jadi sudah tidak ada lagi laki-laki dewasa yang di rumah tangga. Disitulah berarti karakternya Citra Kirana Yumna itu harus banting tulang lah dari pagi sampai malam untuk demi anaknya itu bisa besar. Nah di situ kan kita bisa lihat sebenarnya kalau mau Yumna itu tuh memberikan aja ke ibu kandungnya langsung gitu loh, karena kan secara ekonomi memang karakter Titi Kamal itu Mbak Akila itu memang lebih memumpuni daripada karakter Citra Kirana. Tapi kan di sini tidak, dia masih ingin mempertahankan, dia ingin membesarkan, dan sayangnya di sini rahasia yang sangat amat dijaga di Air Mata Indonesia yang pertama ini terkuak. Akhirnya terbuka karena di sini Baskara akhirnya tahu bahwa ibu Akila yang selalu baik sama dia ternyata itu adalah ibu kandungnya. Disitulah trustnya Baskara tuh jadi semakin, ini jadi gimana sih? Aku tuh anaknya siapa sih? Aku harus gimana bertanya sih? Lah ya itu. Bertanya-tanya di umur yang sebenarnya tuh belum waktunya lah. Betul. Ya jadi di situ aku bisa melihat lah kayak mamaku sendiri perjuangannya itu seperti apa, relate sekali. Kasih sayang ibu, dulu mama itu kan mamaku juga di entertainment industry, di layar TV, tapi lebih dulu tuh lebih sibuknya. Jadi aku ngerasain banget mama mau pulang dari mau kerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi juga mencoba menyempilkan waktu untuk nemenin aku sarapan sebelum sekolah. Betul. Atau mencoba untuk mengantarkan aku dari makan sampai ke mobil gitu, walaupun habis itu diantre, habis itu perginya sama supir. Tapi kan hal-hal kecil kayak gitu yang konsisten ibu aku lakukan itu kan jadi semakin dewasa tuh semakin relate dan diingat, dan pasti sisi emosional itu lebih terikat karena kita lebih mengerti dengan situasi hidupnya kan gitu. Tapi gue baru tahu lu ternyata memang anak tunggal ya. Iya, anak tunggal. Sama sih sebenarnya. Makanya kita kayaknya nggak bisa diem dan aktivitasnya banyak karena kalau di kamar atau di rumah sendiri tuh
kesepian. Bener banget. Gitu. Sedekat-dekatnya kita sama orang tua kan, tapi tetap pastinya ada jarak. Bener, kan. harus ada gap juga sih sebenarnya. Iya. Nah, di film ini kan tentang keluarga ya. Buat Dava sendiri, peran keluarga di hidup Dava tuh kayak gimana sih? Dan siapa sih yang paling berperan besar untuk Dava sampai ada di titik sekarang nih? Siapa selain udah pasti tadi ibu ya, kalau gue tangkep dari cerita lu udah pasti ibu ya, bener ya? Iya, Mama. Gini kayak apa ya, karena aku anak tunggal pastinya peran keluarga mungkin ya lebih terasa dalam juga, karena aku sangat amat mendapatkan atensi dan dibesarkan secara full sepenuhnya dari orang tua aku. Nah, tapi menariknya di sini selayaknya orang tua, tapi aku melihat sendiri papa mama itu lumayan cukup imbang lah, main good cop bad copnya gitu lah. Jadi ya sebagai anak tunggal jarang ada momen dimana aku tuh terasa tersuduti lah, karena kan sepi kalau lah, enggak, sepi gitu. Sepi ya pasti, cuman kayak tersuduti itu kan misalnya kalau misalnya kita lagi ada masalah atau misalnya kita lagi melewati kegagalan contohnya. Kalau misalnya orang tua dua-duanya menekan kita kan, kita merasa kayak kita nggak ada adik kakak untuk nge-backup kita, nggak ada adik kakak yang nge-relate dengan kehidupan kita gitu loh. Jadi di sini ngerasa ya untungnya jarang lah ada momen-momen seperti itu. Cuman kalau berperan penting pasti dua-duanya berperan penting. Aku bersyukur banget dibesarkan oleh ibu bapak yang cukup amat caring dengan porsinya yang pas dengan versi sendiri mereka. Tapi kalau mama tuh pasti lebih ke spiritual sih. Iya. Spiritual kan Islam, jadi lebih ke sholat, lebih ke ngaji, menjaga hubungan yang cukup baik dengan yang atas. Kalau papa itu lebih ke pergaulan, olahraga gitu. Jadi imbang ya sebenernya. Mereka tuh saling menjaganya tuh menurut aku cukup imbang sih gitu. Nah, Fa, dan selama proses pembuatan film Amdus 2 ini, keluarga lo nih turut serta bantu untuk memperdalam karakternya Fatan gak sih? Sebenarnya aku kembali lagi aku mencoba untuk menaruh batas ya ke orang tua aku, jadi mereka nggak terlalu tahu juga tentang pekerjaan aku dan kerja keras aku. Nanti tahunya tuh pas sudah jadi aja produknya itu seperti apa ya. Tapi pastinya aku update lagi mau syuting ini, karakternya kurang lebih seperti ini, skripnya seperti ini gitu. Kalau mama kasih masukan pasti aku mendengarkan, tapi aku saring lagi yang mana menurut aku tuh works, yang mana yang ya udah hanya saran gitu. Tapi mereka bersyukurnya mereka menyempatkan untuk datang. Oh, menyempatkan untuk datang. Mereka 2 malam kalau nggak salah atau 3 malam di Solo. Ya kita lumayan spending time di sana juga. Pas aku lagi nggak syuting, aku langsung menyisihkan waktu untuk makan bareng atau kulineran di sana. Jalan-jalan bareng lah ya. Iya, karena mereka kan juga di umur dimana yang senang banget jalan-jalan ya. Udah umur bisa dibilang semi pensiun, jadi pengen menikmati masa tuanya. Jadi kalau misalnya aku lagi ada syuting di mana, mau di Bali, mau di Jogja, itu sering banget sih. Atau di Bajo pun pernah, waktu itu Sheila Dara sama papaku juga mampir ikut berangkat gitu. Nah, selama proses syuting, hal yang paling berat adegan shootnya tuh apa sih, Pak? Hal yang paling berat pastinya ada satu momen di mana pertemuan Fatan dan Mas Arif itu tuh Mas Arifnya sudah koma dan menuju ke meninggal ya. Jadi di situ cukup mixed feeling juga buat karakter Fatan, karena kan dalam satu sisi mereka udah lama nggak bertemu, akhirnya ketemu lagi situasinya harus seperti ini. Jadi kan deket tapi kan cukup bingung juga menanggapinya seperti apa kan. Jadi kayak canggung udah lama nggak ketemu orang, tapi orangnya itu udah diambang kematian gitu. Nah itu kan seperti apa ya, sedih pasti sedih, tapi kan juga sedih banget secara emosional kan kayaknya juga gimana ya, karena kan tidak day to day atau daily tahu mengenai perasaan keluarga tersebut. Wah, itu berarti adegan paling beratnya tuh. Berat banget itu. Ingat banget di rumah sakit seharian aku kayak, untung ada sholat Jumat ya, jadi sempat harus break syuting, doa dulu deh pas sholat Jumat diridoin. Nah, apa nih, gue masih terus akan berlanjut ngobrol sama Dava tentang film Amdus 2. Dan penasaran apa lagi sih yang bakal gue tanyain. Tapi sebenarnya ada hal yang mau ditanyain di luar dari film Amdus, tapi nanti setelah lagu yang satu ini.
Yes, Abang Noni masih barengan sama gue Indrains di sini aja dan juga Dava Wardana. Halo Dava. Nah, sebelum lanjut gue mau ngobrol kayak tadi ya, gue agak bertanya, kenapa sih lu suka sama Vespa nih, Dava nih? Apa ya? Gue tuh suka banget ngelihat kalau Vespa itu tuh komunitasnya tuh brotherhood, solidaritasnya itu sangat amat besar ya. Betul. Bisa dibilang tuh satu Vespa 1 juta kawan. Bener banget tuh. Dan itu yang gue udah rasain banget. Lumayan sekitar 1 tahunan ini main. 1 tahun terakhir lu full main Vespa ya? Kalau full banget enggak, cuman main aja kayak mempelajari mulai tipe-tipenya apa, terus mempelajari kayak terus nikmatin riding itu seperti apa, terus juga lebih tahu sekarang term-term seperti busi bocor, busi basah. Tapi pernah bermasalah. Pernah ganti tali kopling putus, udah pernah? Udah gitu tuh kayak pas lagi riding gitu kayak kopling itu jatuh gitu loh, kayak itu pernah, dan mempertambah luas pertemanan juga. Dan kalau misalnya Vespa tuh aku ngerasa mau Vespa lo apapun, betul, mau yang tipe paling mahal atau tipe paling vintage atau yang paling baru, lo tuh gak keren sendiri, tapi kerennya itu bareng-bareng. Sedangkan kalau buat gue pribadi, kalau moge itu tuh lo cuman keren sendiri gitu. Karena lo doang yang ngerasa keren karena lo bawa motor cc gede gitu kan. Betul, dan pasti perawatannya harganya memang lebih pricey. Terus gue ngerasa kalau gue kan suka lari pagi, terus tuh paling sorry banget ya paling banget terganggu tuh kalau suaranya tuh udah kayak ngelintas tuh kenceng banget, kayak abis itu speedingan lah ya, atau nggak kayak noise dari motornya itu terlalu mengganggu telinga sekitar gitu loh. Kayak ya keren, tapi kenapa harus gitu? Walaupun ya memang gak bisa dipungkiri Vespa juga lumayan sedikit tek. Tapi kan menurut gue nggak segitunya lah. Betul, karena kan sebenarnya kalau tanpa speedingan pun kita tahu motor lu motor gede gitu kan, dan suaranya juga udah pasti menggelegar lah ya kalau motor-motor cc gede gitu kan. Iya. Dan karena kan Vespa itu kan dibuat dari apa ya, aluminium masalah apa sih, besinya tuh apa gitu, besinya kan memang dari perusahaan yang bangun pesawat. Betul. Jadi memang tahan bantingnya tuh tahan lama. Jadi di situ kuat tuh lah itu. Banyak banget kan sekarang restorasi Vespa ori. Jadi kita tuh tahun-tahun dulunya tuh kerasa banget masih. Tapi dari yang tadi gue sempet ngobrol lah, dari satu Vespa ini katanya sejauh ini lu belum pengen untuk nambah lagi ya. Tapi ada kepengenan satu Vespa apa sih yang ada di mimpi lu saat ini gitu? Wah, kalau satu Vespa apa sih jujurnya Kongo sih. Kongo ya, karena itu kan waktu itu pemberian hadiah ya dari pemerintah untuk pasukan-pasukan yang ke Kongo kan. Pasukan Garuda ya. Pasukan Garuda gitu. Dan itu pastinya kerasa banget apa ya semangat perjuangannya pada saat itu. Dan bisa dibilang Kongo itu salah satu yang paling limited edition ya. Cuman ada berapa ratus ya? Iya. Di Indonesia. Tapi ada 2 kan, nggak usah ada yang sipil. Iya, ada yang sipil, ada yang benar-benar pemberian asli yang ada lambang Garuda. Ada lambang Garuda dan ada senjatanya. Nah, betul. Nah, saking ngefansnya gue waktu itu sama Vespa Kongo. Vespa yang sekarang gue ini 65 ini ada lambang Garudanya juga. Walaupun dibikinnya nggak sosok Kongoan, nggak, cuma pengen taruh lambang Garuda aja. Dan gue namainnya Saka karena kan tahun 65. Kita tahu apa yang terjadi di tahun 65 kan cukup bersejarah buat Indonesia. Jadi kayak sang Saka merah putih. Oh, namanya Saka. Wah, sedap. Tapi memang ya kalau misalkan barang-barang klasik tuh harus punya nama, bener sih. Iya, bener banget. Mereka kan udah hidup mungkin jauh lebih lama daripada kita. Jadi akan menurut gue tuh batinnya lebih terasa emosional aja dengan barang yang kita pengen rawat dan kita pengen pakai ini. Bener banget. Oke, lanjut Dava. Gua lanjut pertanyaan tentang film Amdus 2 nih. Dan apa sih yang menurut lo nih Va ya, kalau film Amdus 2 ini beda dari film tema keluarga lainnya? Ya, film Air Mata di Usia 2 ini yang beda menurut gue itu adalah yang pertama, film keluarga itu banyak yang meng-highlight mungkin tentang kayak perjuangan ibu, atau ibu itu sedang sakit, atau ibu yang tidak berkomunikasi baik dengan anak-anaknya, atau bapak yang dysfunctional family yang tidak bertanggung jawab sama keluarga. Tapi di sini kita diberi situasi yang cukup kompleks, rumit dan menarik karena di sini tidak ada karakter yang sebenarnya itu antagonis. Tapi di sini sebenarnya mereka itu dengan bertujuan baik untuk anaknya ini, Baskara,
Tapi situasi yang mendesak ini membuat mereka tuh terlihat seperti antagonis. Di situ kan ada ibu kandung dan ibu sambung. Nah, sebenarnya kan pengen di raise isunya di Air Mata di Ujung Sejadah ini tuh sebenarnya siapa sih yang pantas merawat anak? Itu tuh ibu kandung atau ibu sambungnya yang merawat dari kecil gitu. Betul. Dan setelah gue join di Air Mata di Ujung Sejadah 2 ini dan mengikuti promonya, ternyata nggak bisa dipungkiri case-case seperti ini nih di Indonesia nih cukup ada dan banyak. Sejujurnya banyak. Betul, dimana yang kayak misalnya dia diadopsi dari kecil, dia tidak tahu siapa akhirnya tidak tahu atas orang tua, akhirnya waktu suatu hari mau menikah baru diberitahu. Terus disitulah momen dia mencari-cari tuh keluarganya. Karena itu momen yang sakral juga ya. Karena memang harus, apalagi kalau misalkan anaknya perempuan dan harus diwalikan memang oleh ayahnya sendiri. Iya, dan itu kan tapi menarik ya, di situ kan udah dewasa, jadi mungkin penguasaan secara emosional batinnya kan semakin lebih baik. Tapi di sini di Air Mata Sejadah ini si Baskara tahun ini saat dia di masa-masa sangat amat labilnya. Betul, di masa remaja itu kan ya. Betul. Nah, habis itu film ini latar belakangnya di Solo. Gue tuh percaya banget film itu dan pariwisata itu sangat amat bisa kesinambungan. Dimana kalau film itu sukses pasti daerahnya itu lebih tersorot. Nah, di sini Solo itu sebenarnya jarang. Memang secara pariwisata dan kalau knowledge orang Indonesia itu udah banyak yang tahu. Tapi di sini kita lumayan meng-highlight spot-spot Solo yang ikonik. Salah satunya tuh kereta uapnya. Terus pasar Triwindu. Nah, hal-hal seperti itu kan kalau film yang didukung sukses dan semoga lebih sukses daripada film yang pertama. Amin. Pariwisata Indonesia itu juga lebih terekspos dan juga menurut gue tuh jadi semakin film ingin meng-highlight kota Solo. Kalau akan lebih banyak beraktivitas di kota itu kan lapangan pekerjaan jadi lebih terbuka kan. Benar. Jadi ngebantu sekitar juga sebenarnya jadinya. Betul. Dan yang terakhir, ini menurut gue tuh genre yang cukup fresh yang belum ada. Jadi semoga dengan hadirnya genre yang fresh, ide cerita yang cukup kreatif, menurut gue lebih banyak akan ada kayak film-film Indonesia yang dengan terobosan baru. Kita bisa lihat kemarin sore itu kan terobosan yang sangat amat baru dan cukup sangat amat didukung dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Benar, dan ramai banget sih. Dan gue berharap juga film Air Mata di Ujung Sejadah 2 ini lebih rame. Amin. Dan di sini juga dibintangkan oleh bintang utama Citra Kirana dan Titi Kamal yang bisa dibilang ratu nangis Indonesia. Ratu galau. Seniornya mungkin Prilly Latukonsina yang dimana tuh kalau nangisnya itu pasti menembus layar lebar dan penonton pasti sangat amat terasa. Yang di sini apalagi nangisnya dengan alasan yang sangat amat tepat ya, memperjuangkan anak gitu. Jadi gue yakin masih banyak penonton di sana yang akan bisa relate terhadap cerita ini. Siap. Tapi nih, karena kita dari tadi ngobrol seorang ibu dan ini film memang berujung pada seorang ibu, antara ibu sambung dan ibu kandung ya. Kasih satu kalimat buat sosok mama dari Dava Wardana dong. Nah, satu kalimat buat nyokap lo. Ya, mama itu adalah bidadari dalam hidup gue, literally dan unliterally. Literally karena kan nyokap gue dulu sempat jadi bidadari. Iya, bidadari bener. Dan yang kedua ya bidadari karena udah sangat amat banyak support terhadap hidup gue. Dan gue menyaksikan sendiri terhadap orang-orang sekitar beliaunya juga gitu. Sedap. Jadi bidadarinya beneran bidadari lah. Ini the bidadari real yang gue real rasakan. Jadi kalau kita nonton ibunya Dava bidadari di film, tapi Dava merasakan bahwa memang ibunya bidadari utuhnya untuk dia. Sedap banget nih. Oke, last nih Dava, kasih tahu dong ke Abang None semua kenapa Abang None harus nonton film Air Mata di Ujung Sejadah 2 ini. Ya, teman-teman Abang None sebenarnya tadi aku sudah menjabarkan alasan-alasannya, tapi jangan lupa untuk nonton dan dukung perfilman Indonesia agar perfilman Indonesia itu akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, lebih mengalahin film-film yang dari luar negeri sana, karena kita semua sudah bekerja keras untuk bisa menghibur kalian semua. Air Mata di Ujung Sejadah 2 ini akan hadir menemani kalian, menghibur kalian, dan harapannya juga memberikan sisi emosional terhadap diri kalian yang akan pastinya relate di bioskop kesayangan kalian tanggal 23 Oktober ini. Jadi ya Bang None jangan sampai ketinggalan di 23 Oktober besok ya.
Betul. Untuk serentak pemutaran film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Pokoknya kalau misalkan Abang None mau yang agak sedih dan relate dengan kehidupan, wajib banget nonton ya, Fa ya. Sorry, koreksi, bukan agak sedih-sedih banget. Sedih banget. Itu dia, sedih banget. Siapkan tisu sebanyak-banyaknya. Nah, siapkan tisu. Dan sekali lagi Dava, terima kasih udah mampir ke Benz Radio. Sukses selalu buat juga karirnya. Terima kasih juga. Sukses selalu juga buat film Air Mata di Ujung Sajadah 2. Amin. Biar tembus 10 juta penonton. Amin. Record breaking gitu. Betul banget. Sekali lagi, tapi lo ada kalau tembus 10 juta penonton tumpengan gitu. Amin. Siapa tahu kan, ya kan kita nggak ada yang tahu kan. Kita nggak pernah ada yang tahu. Nah, sekali lagi Dava, terima kasih banyak. Sukses selalu. Sampai ketemu. Selamat sore di teman-teman. Film-film selanjutnya. Selamat sore. Gua Indra Ens pamit, Abang None. Tapi lu jangan kemana-mana. Tetap pantengin gua terus dan Benz Radio di 106,2 FM.